saja wilayah Galilea. Filipus saudara Herodes menguasai kawasan Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias memerintah di kawasan Abilene. Nah, pada masa itu Hanas dan Kayafas menjabat kedudukan imam agung. Teman-teman, pada waktu itu Allah berfirman kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh sungai Yordan. Yohanes berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, seorang berseru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan baginya, dan luruskanlah baginya. Tiap-tiap lembah akan ditimbun, tiap-tiap gunung dan bukit akan diratakan. Jalan yang berliku-liku akan diluruskan, dan jalan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan." Dan teman-teman tahu, pada waktu itu maka banyak orang menjadi takut dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, ketika Yohanes melihat orang banyak itu, Yohanes berkata, "Hai kamu keturunan ular beluda, siapakah yang memberitahu kamu bahwa kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman Allah yang akan datang?" Teman-teman, ternyata Yohanes ini sangat berani ya. Dia dapat menegur orang yang tidak berjalan dalam kebenaran. Dia menasihati mereka untuk bertobat. Yohanes juga berkata bahwa, "Ketahuilah, Allah dapat mengubah batu-batu ini jadi keturunan untuk Abraham." Yohanes juga berkata bahwa pohon yang tidak lagi berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api yang menyala. Teman-teman, pada waktu itu orang ramai bertanya kepada Yohanes, "Apakah yang harus kami lakukan?" Yohanes menjawab, "Jangan, barang siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan sehelai kepada yang tidak mempunyai baju. Dan barang siapa yang mempunyai makanan harus memberikan makanan kepada yang berkekurangan." Teman-teman, ternyata Yohanes ini sangat luar biasa ya. Karena keberaniannya, maka banyak orang menjadi takut dan memberi diri untuk dibaptis, termasuk para penunjukan. Mereka juga datang dan memberi diri untuk dibaptis. Dan teman-teman tahu, pada waktu itu para pemungut cukai bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami lakukan?" Yohanes menjawab, "Janganlah meminta lebih daripada apa yang telah ditetapkan." Kemudian para prajurit juga bertanya, "Bagaimana dengan kami? Apakah yang harus kami lakukan?" Yohanes menjawab, "Janganlah merampas dan memeras siapapun dengan mengajukan tuduhan palsu." Dan teman-teman tahu, pada waktu itu orang banyak berharap kalau Yohanes itulah penyelamat yang diutus oleh Allah. Namun, ketika Yohanes mendengar itu, Yohanes menjawab dengan tegas, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih besar daripadaku akan datang. Aku pun tidak layak membuka tali kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Tangannya memegang diri untuk menampi. Dia akan mengumpulkan gandum yang bersih di dalam lumbungnya, dan ia akan membakar jerami di dalam api yang tidak dapat padam." Demikianlah cara Yohanes menasihati orang banyak itu dengan berbagai-bagai cara pada waktu ia memberitakan Injil ke semua
semua orang baik itu. Nah, teman-teman yang terkasih, kira-kira dari kisah ini apa pesan yang dapat kita petik? Nah, pesan yang dapat kita petik dari kisah ini yaitu kita harus menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, suka berbuat kebaikan, jangan suka berbuat dosa. Sebab orang yang suka berbuat dosa tidak ada tempatnya di surga, melainkan di dalam api yang menyala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Itulah penampilan dari lingkungan Santa Skolastika. Kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi kepada peserta kita yang luar biasa. Mantap. Sampai semua orang semua menuntut dengar baik-baik cerita yang Anda bawakan luar biasa.